Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ba'du. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka tadarus Thalib ilm. Kita tadarus membaca Al-Quran, berharap mendapatkan pahala yang berlimpah oleh kita. Untuk itu, sebelum kita mulai tadarus, mari sama-sama kita membaca istighfar. Kita renungkan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, agar ketika kita membaca, kita baca dengan sepenuh hati. Astaghfirullahalazim. 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 Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan baca surah Yasin yang akan kita mulai pada ayat 60 sampai dengan ayat 67. Ya. Nanti habis itu baru kita baca per ayat-ayat yang akan saya jelaskan. Yasin ini adalah surah yang terbagi menjadi 2 juz. Ada yang di juz 22 dan ada pula yang di juz 23. Untuk itu mari sama-sama kita mulai dengan membaca ta'awuz dari ayat ke-60. Barang-barang ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitana innahu lakum aduwwum mubin. Wa ani'buduni hadza siratum mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibilan katsira afalam takunu ta'qilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauhal yawma bima kuntum takfurun. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Walau nasha'u latamasna ala a'yunihim fastabakus sirata fa anna yubsirun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyan wa la yarji'un. Shadaqallahul azim. Oke, coba saya pengen lihat kalian baca satu-satu per ayat, saya ingin mendengar. Yang pertama, tolong bacakan ayat ke-32. Siapa yang siap membaca? Oke, coba saya ingin mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kullul lamma jami'un ladaina muhdharun. Oke, baca artinya ayat 32. Dan setiap umat semuanya akan dihadapkan kepada kami. Bagus. Lalu tolong bacakan ayat 53. Siapa yang bisa baca? Ayat 53. Oh, kamu lagi, hayu.
In kanat illa sayhatan wahidatan fa izahum jami'un ladaina muhdharun. Artinya, teriakan itu hanya sekali saja, maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. bagus. Ayat 65 siapa yang siap baca? Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Iya, artinya ayat 65 artinya. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Iya. Coba baca ayat 75. Siapa? Aku. Bismillahirrahmanirrahim. La yastati'una nasrahum wahum lahum jundum muhdharun. Oke, terima kasih yang sudah berani membaca. Artinya, mereka sesembahan itu tidak dapat menolong mereka, padahal mereka itu menjadi tentara disiapkan untuk menjaga sesembahan itu. oke, kenapa ayat-ayat ini yang saya pilih? Karena di dalam surah Yasin ini adalah surah peringatan. Yasin ini adalah surah peringatan buat kita umat yang masih ada di dunia. Yang saya pilih adalah ayat yang berkaitan yang tidak pernah kita sadari. Karena dalam surah Yasin ada kalimat muhdharun yang diulang sampai 3 kali dalam surah Yasin. Di ayat 32, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdharun. Lalu diulang lagi di ayat 53. Apa bunyinya? In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'ul ladaina muhdharun 2. Lalu diulang lagi di ayat 75, la yastati'una nasrahum wa hum lahum jundu muhdharun. 3 kali muhdharun. Apa sebenarnya arti muhdharun ini? Yaitu kamu akan dikembalikan atau dihadapkan di depan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita yang ada di dunia ini semua akan dihadapkan di depan Allah, dikembalikan. Lalu bagaimana ketika nanti kita dikembalikan kepada Allah? Lalu ayat 65 menjelaskan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari persaksian itu, pada hari dikembalikannya kita, mulut kita itu sudah terkunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan kita berbicara. Wa tukallimuna aydihim. Wa tashhadu arjuluhum, kaki kita bersaksi. Bima kanu yaksibun, atas apa yang pernah kita buat di dunia. Maka kita bayangkan, ketika kita sudah dihadapkan di hadapan Allah, dikembalikan kita kepada Allah, mulut kita sudah terkunci, tangan kita berbicara, dan kaki kita yang bersaksi. Makanya apa yang harus kita lakukan adalah untuk mempersiapkan diri, yaitu bekal. Karena hal yang paling menakutkan, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, adalah alam kubur. Sebelum kita menghadap Allah, nanti kita ditahan dulu namanya di alam kubur. Makanya Nabi Muhammad berkata, al-qabru awalu manzil min manazil akhirah wal akhirah manzil min manazil dunia. Kubur itu adalah tempat pertama dari banyaknya tempat-tempat yang ada di dunia. Dan kubur juga merupakan tempat terakhir dari banyaknya tempat-tempat yang ada di akhirat. Bayangin, kubur tempat pertama yang ada di akhirat dan terakhir yang ada di dunia. Artinya sebelum kita melakukan dalam kubur, sebelum kita merasakan alam kubur, ada baiknya bekal kita diperbanyak. Hadis lain mengatakan, man dakhalal qabra bila jadin faka'an nama raqiba bahra bila safina. Siapa orang yang masuk ke alam kubur dengan tanpa menyiapkan bekal amal, maksudnya dalam artian wafat atau meninggal, maka orang itu diibaratkan, diumpamakan seperti orang yang berenang tanpa menggunakan kapal. Seperti orang yang mengarungi lautan tanpa menggunakan kapal. Logikanya,
yang berlayar menggunakan kapal saja, yang menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu saja, terkadang masih ada yang tidak sampai. Bagaimana kalau kita menyeberangi lautan dengan mengandalkan kedua tangan dan kaki alias berenang, maka sudah dapat dipastikan selamat belum tentu, tenggelam sudah pasti. Oleh karena itu, pada murid-muridku sekalian, marilah berhubung di bulan yang suci ini kita kumpulkan amal-amal kita, di mana pada bulan ini semua kebaikan akan dilipat gandakan. Untuk itu jangan lupa perbanyak membaca Al-Quran. Kalau belum bisa kita pelajari lebih dalam lagi. Untuk itu kalau sudah bisa tinggal melancarkan dan dibiasakan. Kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Cukup sekian, terima kasih dan singkat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam